Iya, Shalom Bapak yang terkasih, boleh bagikan sukacitanya untuk semua yang bergabung di BW pagi hari ini. Yuk kita kasih Halo, halo. selamat pagi. Shalom Pagi semuanya. Pagi semua, selamat pagi Abuni. Ya, puji Tuhan, selamat pagi juga Pak. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan. Karena hari ini saya percaya setiap kita sudah mulai beraktivitas menuju ke kehidupan yang normal sebagaimana yang kita rindukan ya. Karena anak-anak kami sudah tidak daring, artinya sudah mulai ada perkembangan yang signifikan, perkembangan yang baik dan positif. Itu semua oleh karena apa Saudara? Oleh karena 3 hal. Yang pertama adalah kita setia di dalam doa, dan yang kedua kita sepakat di dalam doa, dan yang ketiga adalah karena ada kuasa campur tangan Tuhan dari setiap doa yang kita naikkan. Yang setuju boleh tepuk tangan. Amin. Baikkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tentu Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sambut dan kita mau naikkan pujian. Mari sama-sama kita pejamkan mata, kita ambil sikap doa untuk menyatakan bahwa kita merendahkan diri di hadapan tata kasih karunia Tuhan. Kami berdoa di hadapan tata kasih karunia-Mu. Kami memejamkan mata karena kami percaya bahwa Engkau melihat kami dan kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami penghiburan, dan Engkau memberikan kami damai sejahtera, dan Engkau memberikan kami pertolongan. Segala kemuliaan, segala puji syukur kami berikan hanya bagi Tuhan. Dan kami persembahkan apa yang dapat kami persembahkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya kalau kami memperkatakan doa ini, maka doa ini akan menjadi buah iman dari perkataan kami, sehingga penjagaan dari Yang Maha Kudus dan Maha Tinggi, Maha Mulia terjadi atas kami sempurna. Dalam berkat nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin, dan kita beri tepuk tangan yang meriah di tempat kita masing-masing. Haleluya, sebagai bentuk penyembahan kita. Saudaraku, kita akan naikkan pujian berikut ini. Abuna akan share pujiannya, dan kita mau perkatakan melalui pujian ini ada kuasa sebagaimana apa yang kita kumandangkan pagi hari ini. Seperti halnya pujian ini katakan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, saudara. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari angkat tangan sama-sama, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Katakan amin, saudara. Tanda kita sepakat. Haleluya. Tepuk tangan yuk buat Allah kita yang menyertai kita. Ya. Boleh taruh tangan di dada sama-sama Bapak Ibu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang selalu menyertaiku dalam segala hal. 1, 2, 3. Aku punya Tuhan yang menyertaiku dalam segala hal. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak yang luar biasa. Mari sama-sama kita sekarang masuk di pasal yang berikutnya. Dan ada pesan yang profetik untuk kita semua. Ya, dan ini sebagaimana yang Abunas selalu sampaikan, BW sekalipun pada saat di posting itu sebagai konten lah, katakanlah begitu. Tapi seyogyanya esensi pertemuan kita di pagi hari ini bukan konten semata saudara, tapi ini adalah renungan pribadi yang saya bagikan untuk kita semua supaya menjadi renungan pribadi saudara. Dan apa yang Tuhan bukakan dari pembelajaran firman Tuhan dengan cara yang benar, itu akan memampukan kita bisa menjalani kehidupan berdasarkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasannya, dan penyertaan Tuhan sebagai buktinya dalam perjalanan, dan berkat-berkat serta keberhasilan ketika kita selesai dalam perjalanan hidup kita. Ya, yang sepakat boleh sama-sama katakan yes, yes, yes. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji Tuhan ya.
Kenapa enggak wes Abuna? Ya kalau wes itu biasanya bablas angin ya. Oke, saudara kita buka di 2 Tawarikh pasal yang ke-32. Di 2 Tawarikh pasal 32, mari kita baca. Siapkan alat tulisnya, toolsnya BW, apa saja? Alkitab, buku catatan dan alat tulis ya, atau alat stabilo ya, apapun itu ya. Oke, Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo ya di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Mari sama-sama katakan amin. Amin, saudara. Anak-anakku, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu yang mungkin hari ini akan ke kantor ya, atau Anda yang hari ini ada tugas dan lain sebagainya, boleh layangkan ke kamera semua, pandang wajah Abuna ya. Soalnya kalau Bapak Ibu lihat ke bawah itu dari pandangan Abuna seperti merem, saudara ya. Oke. Saya percaya kita semua pernah, bahkan mungkin hari-hari ini menghadapi situasi yang sempat bikin kita tuh hatinya bergetar gitu ya. Bergetar bukan karena jatuh cinta ya, tapi bergetar tuh karena gentar ya. Ada sedikit cemas, takut dan khawatir. Ya banyaklah ya yang menjadi sebab musababnya gitulah. Nah, apalagi kalau misalnya ditambah lagi kalau kita pas balik kerja ada masalah besar di pekerjaan. Lalu kemudian belum lagi ada pengumuman, ada informasi buat yang sekolah. Ternyata tiba-tiba jeder minggu depan ujian, dan itu seakan-akan creepy banget gitu ya. Waduh, ujian gitu ya. Atau tiba-tiba begitu pas pertengahan bulan langsung masuk, aduh ini udah tanggal belasan nih, bentar lagi masuk ke tanggal 20 misalnya. Apa itu? Ya biasalah Abuna, pembayaran tagihan air, listrik dan lain sebagainya. Nah, ini seperti ada musuh besar dalam tanda kutip yang mau menyerang kita, dan ini datangnya setiap bulan, saudara. Tapi kita mau belajar dari Hizkia yang menghadapi musuh dengan skala jauh lebih besar. Ya, kalau bicara mengenai kerajaan Sanherib, ini kerajaan dengan kapasitas yang dikenal sebagai skala raksasa. Ya, sejarah mencatat Raja Asyur dari kerajaan Sanherib itu kalau sekali berperang itu skalanya raksasa, saudara. Dikenal sebagai giant troops, giant squad, giants battalion. Mungkin karena memang ditemukan bukti-bukti arkeolog kerangka-kerangka manusia yang gede-gede badannya. Lalu kemudian ukuran pedang dan juga tombaknya yang di luar dari normal gitu yang biasanya. Plus jumlahnya mereka. Nah, bayangkan kalau saudara menghadapi situasi seperti ini. Biasanya kan panik ya. Biasanya panik, saudara. Kita harus akui biasanya panik. Dari mana saya bisa mengatakan demikian? Karena waktu sedikit mengulas ya. Waktu terjadi
masa kecemasan ke beberapa hari yang lalu ya, karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu membuat semua orang seperti menghadapi Raja Asyur dengan kecemasan yang luar biasa dan semua panic buying. Karena Abuna sempat datang ke beberapa tempat, itu semua yang namanya bahan pokok ludes. Bahkan kemarin sore atau kemarin sebelumnya itu Abuna datang cuma beli satu minuman biasa gitu ya, minuman dingin biasa ke salah satu minimarket dekat rumah. Lalu kemudian orangnya langsung ngomong, waduh bapak nggak tahu sih tadi pagi katanya. Oh kenapa mas? Kemarin sama tadi pagi ini belum buka, itu mobil sama motor udah pada numpuk di depan katanya gitu. Jadi pas buka pertama kali langsung diserbu gitu. Sampai ada orang yang lewat pikir kita lagi diskon besar-besaran padahal harga normal semua. Cuma karena orang pada berantem rebut ke dalam, jadi kayaknya kesannya kayak ada apa nih gitu ya. Tapi apa yang kita baca, kita akan fokus ke ayat 7 dan 8 ya. Di mana kita fokus dan kita kasih highlight karena ada dua hal penting yang menjadi pesan untuk kita semua hari-hari ini, dan ini pesan yang mengandung kekuatan iman. Katakan kekuatan iman. Ya. Iman itu kan tumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, kalau kita perkatakan ini dengan kekuatan iman dan perkataan yang didengar oleh telinga kita, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang tidak hanya membuat iman kita bertumbuh, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan untuk apa saudara? Untuk benar-benar kita mengalami yang namanya pertolongan dan juga penyertaan sekaligus bukti bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendirian saudaraku. Karena masih ada orang-orang yang berpikir begini, katanya aku gak pernah ditinggalkan sendirian, tetapi kok aku merasa sendiri ya. Nah, padahal itu kan hanya perasaan sendiri, bukan berarti ditinggalkan sendirian, betul gak? Dan merasa sendiri itu tidak salah dan itu perasaan yang wajar saudara. Merasa sendiri itu bukan sesuatu yang absolut dan itu tidak objektif. Itu sangat subjektif. Makanya saudaraku yang terkasih, hari ini kalau kita perkataan iman plus kita perkatakan dan kita kombinasikan, sinergikan dengan yang Roh Kudus sampaikan kemarin, saya yakin Anda pasti masih ingat ya. Itu akan jadi sebuah mekanisme kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Ya, yang pertama adalah mari kita lihat di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 itu di ayat ke-8 maksud Abuna. Yang menyertai dia, jadi menyertai lalu menyertai ya. Saudaraku, kata menyertai ini sebuah kata yang sangat sering kita dengar, yaitu imanu. Katakan imanu. Imanu itu sebenarnya adalah menyertai. Oh, itu mirip dengan Emmanuel. Betul. Emmanuel itu adalah gabungan dari dua suku kata, saudara. Immanu plus L-nya Elohim. Jadi Immanu Elohim. Berarti kalau menyertai ada Elohim, berarti bukan kita arti dalam konteks yang gamblang, kalau kita baca dari kiri ke kanan kan menyertai Allah gitu ya. Tapi kan kalau bahasa Ibrani itu dari kanan ke kiri saudara. Jadi Allah menyertai, Elohim Imanu. Cuman kalau mengucapkannya dari kiri ke kanan, Imanu Elohim ya, Immanuel. Siapa yang disebut sebagai Immanuel? Alkitab mencatat. Betul sekali. Tuhan kita yang apa saudara? Mari jempolnya katakan. Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus, yang juga disebut sebagai Allah yang menyertai atau Immanuel. Tercatat di kitab suci Perjanjian Baru. Jadi nyambung ya saudara. Jadi sekali lagi, kalau ada oknum-oknum juga yang mengatakan gak usah belajar Perjanjian Lama, Anda bisa memberikan masukan. Ini loh, kenapa kita perlu mempelajari Perjanjian Lama? Kenapa kita perlu juga belajar Perjanjian Baru? Karena ada korelasi yang benar-benar menunjukkan sebuah linearitas yang solid.
nggak bisa diganggu gugat. Jadi kenapa disebut Yesus dan Allah yang menyertai? Karena dulu pun dialah Allah yang selalu menyertai. Lihat bagaimana ini adalah sebuah pernyataan iman sekaligus janji untuk orang-orang di zaman ketika Allah inkarnasi. Pada saat ini kan Hizkia hanya menyatakan secara iman. Iman adalah bukti dari dasar yang iman adalah bukti dari yang kita harapkan dan dasar dari yang belum kita lihat. Tetapi Hizkia memperkatakan itu ketika ini menjadi diubah sebagai janji, Allah inkarnasi di dunia, lahir dari rahim Perempuan Suci Maria, dan janji itu ditepati, saudara. Pernyataan iman Hizkia itu terbukti nyata Allah memang menyertai manusia. Bahkan ketika ia lahir pun sudah dinyatakan bahwa dialah yang menyertai saudara dan saya. Bahkan ketika Yesus Kristus sudah bangkit dari kubur, lalu kemudian menunjukkan dirinya ke murid-muridnya dan naik ke surga, ia menyatakan bahwa aku akan menyertai engkau hingga ketiba kesudahan zaman. Ya. Jadi ini sebuah pernyataan yang benar-benar saling nyambung. Nah, bayangkan kalau ini kita pelajari cuma setengah saja. Perjanjian baru tok, perjanjian lamanya ndak usah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita melayani, ya tidak melayani dengan sepenuhnya, setengah-setengah. Kita mengerjakan ya setengah-setengah. Apa kemarin istilah mengerjakan itu harus full, jangan setengah-setengah. Kalau mengerjakan dengan full apa? Bechol, betul, bechol ma'aseh. Yuk kita tepuk tangan yuk yang sudah menjawab ya. Bechol ma'aseh. Kalau ngerjain sesuatu tuh jangan setengah-setengah, tapi full ya. Nah kalau misalnya kita hanya pelajari setengah saja, apa yang terjadi? Kalau sudah ngerjain yang setengah-setengah, maka dia pun usahanya mengusahakan ya, mengupayakan, mencari. Trial, effortnya juga nggak akan full, setengah-setengah juga. Padahal effort itu harus full. Apa effort kemarin? Usaha. Jadi nggak asal-asalan gitu. Jadi asal ngerjain aja gitu. Asal buka laptop, asal buka musik, asal nyalain lampu, asal datang ke gereja, tapi hati yang nggak ngikuti ibadah. Ini asal-asalan. Asal ke sekolah, PR nggak dikerjakan, ranking gak diperhatikan, gak mikirin masa depan. Yang penting asal kelihatan pakai baju seragam sekolah. Tapi firman Tuhan kemarin ngajarkan apa? Supaya bechol ma'aseh ini benar-benar full, kerjaan kita itu benar-benar sepenuhnya kita kerjakan. Kita juga kalau mengupayakannya juga jangan gak setengah-setengah. Kayak Bapak Ibu dan kita semua benar-benar bangun pagi, nyiapin diri segala macam. Itu namanya apa? Betul, Bikesh. Iya, Bikesh. Kita tepuk tangan buat yang sudah jawab Bikesh ya. Nah, modal supaya kita mengerjakannya full, kita juga mengusahakan. Artinya kalau gagal sekali kita coba lagi. Ini kan artinya kita mengusahakan dan mengupayakan dengan sepenuh apa? Sepenuh hati. Yang istilahnya apa? Bechol levavo. Nah, jadi ada bechol ma'aseh, Bikesh, bechol levavo. Nah, kalau sudah bechol levavo ini berarti kita kerjakan dengan full, lalu kemudian kita upayakan juga tanpa pantang menyerah, yaitu full. Lalu kemudian hati kita juga, motivasi kita juga full. Maka yang terjadi adalah apa? Kita dapat dapat berhasil, saudara ya. Hitzliah ya, hitzliah ya, hitzliah. Berhasil yang akan membuat kita tampak hebat di mata Tuhan. Kalau di mata Tuhan hebat, di mata manusia pasti juga lebih hebat ya, saudara ya. Nah, hari ini kita diajarkan aplikasi praktis perkataan iman kita. Mungkin anak-anak yang lagi sekolah atau lagi kerja ya, bukan menghadapi secara harfiah Asyur yang berperang apa. Tapi coba kalau setiap anak-anak yang hari ini sekolah, lalu kemudian takut nanti ada ini itu dan sebagainya. Gak usah ngomong ujian dulu deh, tapi ragu, aduh jangan deh gitu. Lalu apakah harus izin? Padahal udah gak daring.
Apalagi kalau misalnya ada ujian. Aduh, nanti kalau ujian bagaimana nih? Berarti bagaimana caranya? Perkatakan dengan iman dan engkau kerjakan apa yang harus kau kerjakan, tugasnya, tugas sebagai murid. Berarti apa? Persiapan dirimu itu enggak setengah-setengah. Persiapan dirimu itu matang. Tiap hari baca pelajaran walaupun belum ada ujian. Tidak akan ada ketakutan dan tidak ada kecemasan yang bisa datang menyerang. Ibaratnya gitu. Ya, kita ibaratkan ketakutan atau takut ancaman gak aman di luar seperti Raja Asyur yang sedang mengintai dengan pasukannya. Ya, kalau misalnya Anda hari-hari ini yang kerja, hari ini harus kerja onsite, lalu Anda sadar baru ingat ini kan sebenarnya ada target besar nih. Wah, nanti bos saya menekan-nekan saya nih. Tenang saudara. Ketika ada tekanan besar dalam pekerjaanmu, perkatakan saja dengan iman. Yesus Kristus Allah Immanuel, Allah yang menyertaiku. Amin. Perkatakan saja. Sehingga apa saudara? Dari apa yang menekan saudara itu pasti akan Tuhan ubah sebagai cara Tuhan untuk membuat saudara melambung tinggi. Menjadi kepala bukan ekor. Maaf, naik dan tidak turun. Bagaimana Abuna kalau saya sebagai profesi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga misalnya, atau belum sekolah, ya nggak usah panik, tetap bersekutu, kerjakan segala sesuatu dengan hal yang positif, isi setiap waktu-waktu senggang, lihat mungkin ada yang berdebu ya kita bersihkan, kita jauhkan dari debu. Ada yang berantakan ya kita rapikan sedikit. Gak perlu harus rapi-rapi banget ya. Mulai dari diri kita sendiri, baru di sekitar kita ya. Lagi pula saudara, percayalah, kalau kita memperkatakan dengan iman dan kita sinergikan dengan prinsip Bechol Ma'asyeh, Bikhesh, Bechol Levavo dan juga Hitzliah tadi, ini akan menjadikan kita sebagai seseorang yang sadar betul. Orang bilang, wah itu banyak, tapi dalam hati aku lebih banyak. Orang bilang, itu luar biasa kuat, dalam hati aku lebih kuat. Oh itu dia cantik, dalam hati aku lebih cantik. Oh dia itu putih, dalam hati aku lebih putih. Oh dia itu ganteng, dalam hati aku lebih ganteng. Yang setuju boleh katakan amin. Iya. Mari sama-sama yang setuju. Perkatakan dengan iman, pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Tuhan kami percaya Engkau adalah Allah yang menyertai. Immanuel. Engkau Allah yang memberikan kepada kami pengajaran untuk kami tetap ingat Engkau supaya kami kuat dan berani agar kami tidak takut. Bukan karena supaya kami hebat atau agar kami tampak hebat, tetapi karena Engkau yang terhebat ada di dalam setiap aspek kehidupan kami. Hari ini yang mau sekolah, yang mau kerja, ataupun yang masih stay di rumah, kami percaya jauh sebelum kami harus berperang menghadapi setiap tekanan itu, Engkau sudah lebih dulu mempersiapkan bala tentara malaikatmu untuk berperang ganti kami. Namun kami pun tidak boleh ongkang-ongkang kaki dan santai-santai santuy. Kami harus Tuhan menyiapkan tenaga kami supaya apa yang kami kerjakan full. Kami menyiapkan motivasi kami supaya apa yang kami upayakan full. Kami juga harus menjaga hati kami supaya kami kerjakan dengan sepenuh hati, hati kami full. Dan kami yakin ini akan menghasilkan berkat yang full. Ini akan menghasilkan keberhasilan yang full dan kehebatan yang akan Tuhan sematkan. Kami tidak perlu lagi mengusahakan supaya kami hebat, karena kalau kami berhasil, Engkau jualah yang membuat kami hebat. Biarlah hari ini setiap saudara-saudariku, bapak, ibuku dan anak-anakku yang mau beraktivitaslah dengan kekuatan iman, dengan perkataan dan perkataan dalam keberanian bukan ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang mau melakukan dan siap diberkati, buka tangan saudara. Inilah berkat
inilah pengajaran, inilah hikmat yang Roh Kudus letakkan melalui kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia mengatakan, jangan takut, aku menyertaimu. Berkatakanlah, aku tidak takut sebab Allah menyertaiku. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang mengerti, yang sudah siap jadi berkat dan siap memberkati. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih, tepuk tangan saudara, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai jumpa. Amin. Jangan Terima kasih Bunda Buni, Tuhan berkati. baik. Bunda Abuni, Tuhan memberkati. Terima Bunda, kasih, Bunda Buni, Buni. Bapak-Bapak Ibu, Tuhan terima kasih semuanya. Tuhan semuanya. Yesus berkatin. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih ya Bunda. Sorry ya Pak Abun. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Selamat. Tuhan Makasih ya, berkati Bunda. Pak Abuna, Abuni. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, mari sama-sama katakan perkataan dengan iman. Kuat dan berani. 1, 2, 3. Kuat Tuhan dan berani. sebab Allahku menyertai. Sebab Allahku menyertai. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Oke, sampai jumpa besok. Bye. 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 Iya, Bapak Ibu ya. semuanya ya. Bye. Amin. Berkati.